Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nisan, PEM 119413, kelas D4T3A. Di sini saya akan melanjutkan praktikum di chapter 2, yaitu membangun model prediksi. Pada praktikum kali ini ada praktek teori, yaitu yang pertama menjelaskan binary classification, yang kedua menjelaskan supervised learning, unsupervised learning, dan clustering. Yang ketiga, menjelaskan evaluasi dan akurasi. Yang keempat, bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix. Yang kelima, menjelaskan k-fold cross validation. Yang keenam, menjelaskan decision tree. Dan yang terakhir, menjelaskan information gain dan entropy. Nah, di sini teori dikerjakan dalam bentuk file latex. Di sini sudah dibuat format latexnya, jadi tinggal lihat hasilnya. Nah, di sini di bagian chapter 2. Di sini yang pertama ada binary classification. Nah, binary classification ini merupakan klasifikasi yang memiliki dua tabel kelas. Biasanya melibatkan satu kelas yang merupakan keadaan normal dan kelas lainnya yang abnormal. Nah, contohnya pada email, misalkan dalam suatu email terdeteksi adanya spam dan di mana email tersebut dapat berupa spam atau bukan. Misalnya, kalau misalkan bukan spam, itu berarti keadaan normal, tapi kalau misalkan dia terdeteksi spam, maka keadaan tersebut dianggap abnormal. Kelas dengan keadaan normal atau positif diberi label kelasnya 0, dan kelas dengan keadaan abnormal atau negatif diberi label 1. Nah, di sini ada algoritma yang digunakan pada binary classification, yaitu ada logistic regression, k-nearest neighbors, decision tree, support vector machine, dan naive Bayes. Terus yang selanjutnya ada supervised learning, unsupervised learning, dan clustering. Di sini yang pertama ada unsupervised learning. Supervised learning di sini merupakan teknik atau model yang akan diberikan data, dan setiap data tersebut akan diberi label. Dalam supervised learning terdapat data training yang menjadi tempat semua data, di mana data training berupa input data atau target data yang diinginkan, kemudian dilatih untuk dapat melakukan prediksi dan menjawab target data. Kemudian data tersebut akan diuji dan dibandingkan dengan prediksi pada data tes. Nah, untuk selanjutnya ada unsupervised learning. Unsupervised learning ini merupakan sebuah pola data tanpa memerlukan target data. Unsupervised learning hanya memerlukan data input dan menemukan pola serta insight penting dari data. Proses ini disebut dengan data mining. Di unsupervised learning ini, data tidak memiliki label secara eksplisit dan mampu belajar dari data dengan menemukan pola implisit. Unsupervised learning ini tidak menggunakan data training dan hanya bergantung pada data tes, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi pada model. Untuk selanjutnya, hampir sama dengan unsupervised learning, clustering ini merupakan sebuah teknik machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data yang tidak berlabel, atau merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data secara otomatis dengan membagi kumpulan data tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesamaannya. Untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi dan akurasi. Evaluasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur seberapa baik sebuah model dapat bekerja dengan menghitung akurasinya. Nah, akurasi ini merupakan ukuran atau persentase data yang diklasifikasikan dengan benar. Akurasi klasifikasi juga dapat berarti membagi jumlah prediksi terhadap total prediksi. Dalam model klasifikasi dapat diprediksi nilai terbesar dan memberikan akurasi yang tinggi, serta model yang dihasilkan dapat memprediksi nilai yang salah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya metrik evaluasi yang dapat mengukur performa dari model klasifikasi yang sudah dibuat.
Untuk selanjutnya di sini ada metrik yang digunakan yaitu confusion matrix. Nah, confusion matrix ini disebut juga dengan error matrix yang pada dasarnya akan memberikan informasi mengenai perbandingan hasil dan klasifikasi yang dilakukan oleh model atau sistem dengan hasil sebenarnya. Confusion matrix berbentuk tabel yang akan menggambarkan kinerja model klasifikasi pada data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Nah, di sini ada contoh dari confusion matrix yaitu akurasi, precision, dan recall atau sensitivity. Di sini ada cara membuat atau membaca confusion matrix. Yang pertama yaitu menentukan pokok permasalahan atau dapat menggunakan dataset, misalkan tentang dataset pasien COVID. Terus yang kedua membagi dataset serta membuat model prediksi menggunakan decision tree. Nah, dataset tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model yang dibuat dan evaluasi akan dilakukan pada data uji. Kemudian yang ketiga ada evaluasi model menggunakan confusion matrix, yaitu untuk mengetahui keakuratan model yang sudah dibuat menggunakan performance matrix seperti akurasi, precision, dan recall. Selanjutnya ada K-fold cross validation, merupakan model evaluasi atau prosedur yang akan memisahkan antara data training dan data testing. Nah, K-fold cross validation ini dapat didefinisikan sebagai pengujian cross validation yang digunakan untuk menilai kinerja dari sebuah metode algoritma dengan membagi sampel data secara acak. Untuk selanjutnya ada cara kerja dari K-fold cross validation. Yang pertama yaitu menentukan instance. Dibagi menjadi n. N ini jumlahnya, jumlah bagiannya ada berapa, atau misalnya ada 10 data dan akan dilakukan K-fold cross validation pada data tersebut. Yang kedua, data tersebut dibagi menjadi data testing dan untuk pengujian pada model, data training untuk melatih model. Yang ketiga, menentukan nilai K. Biasanya dalam hal ini ditentukan nilai K sama dengan, misalkan tadi datanya ada 10 sama dengan 10, di mana data tersebut nantinya akan ada 10 lipatan atau disebut dengan fold. Untuk selanjutnya ada decision tree. Decision tree ini merupakan metode pembelajaran non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya untuk membuat model atau memprediksi nilai variabel dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari sebuah fitur data. Decision tree ini merupakan struktur seperti diagram alur, misalkan simpul internal sebagai fitur atau atributnya, cabangnya sebagai aturan atau keputusannya, dan simpulnya akan mewakili hasil-hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ada information gain dan entropi. Yang pertama, entropi ini merupakan sebuah objek yang akan diklasifikasikan ke dalam decision tree. Harus diuji nilai entropinya. Entropi juga merupakan entropi juga merupakan ukuran dari informasi yang dapat mengetahui karakteristik dari impurity atau homogeneity dari sekumpulan data. Entropi juga merupakan jumlah bit yang diperkirakan akan dibutuhkan untuk mengekstrak suatu kelas dari data acak pada suatu ruang sampel. Dari nilai entropi tersebut kemudian akan dihitung sebuah information gain dari masing-masing atributnya. Nah, setelah dihitung entropinya, maka akan masuk ke information gain. Di sini akan diukur efektivitasnya atau disebut dengan information gain. Information gain ini digunakan untuk mengukur seberapa besar relevan atau pengaruh sebuah fitur terhadap hasil pengukurannya. Information gain juga dikenal dengan sebutan mutual information dalam kasus untuk mengetahui dependensi antara dua variabel. Nah, untuk selanjutnya ini ada praktikum. Di sini ada praktikumnya.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba praktikum yang ini. Pertama kita ambil dulu datasetnya di GitHub. Nah, kita ambil dulu datasetnya di GitHub. Nah, di sini kita akan mengambil yang folder chapter 1. Nah, datasetnya itu menggunakan studentmed.csv. Nah, di sini kita buka aja yang chapter 1, terus pada dataset, kemudian kita akan mengambil yang ini, yang studentmed.csv. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan udah di-download, kita akan mengganti semua nama variabel dari kode di bawah ini dengan nama makanan jika npm mood 3 sama dengan 0. Mengganti dengan nama kota jika npm mood 3 sama dengan 1. Mengganti dengan nama buah jika npm mood 3 sama dengan 2. Nah, di sini kita akan coba jalanin npm. Di sini kita coba jalanin aja. Nah, di sini hasilnya 1, npm mood 3 sama dengan 1, yang artinya di sini kita menggunakan nama kota. Nah, di sini ada kode-kodenya. Sebelumnya udah di copy di sini. Nah, yang ini. Nah, pada nomor 1 ini kita mengambil datasetnya dari studentmed.csv. Nah, di sini kita import dulu pandasnya dan menginisialisasikan sebagai PD. Kemudian kita ganti variabelnya menjadi Bandung, PD read csv. Nah, read csv ini fungsi yang digunakan untuk nge-read file yang ini. Kemudian selanjutnya ini akan memanggil panjang dari data yang ada di sini. Banyaknya data dari yang ada di sini. Dan di sini kita coba untuk jalanin aja. Nah, di sini akan muncul 395 yang artinya data yang ada di studentmed ini ada 395. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, di sini ada variabel Bandung read csv lagi karena ini akan nge-read filenya lagi, kemudian membuat variabel Bandung pas. Nah, di sini ada row G1 dan G2, selanjutnya ada G3. Dan di sini mengenerate binary label pass or fail. Yang berarti kalau misalnya di sini dia akan membuat file kolom namanya pass. Nah, nanti kalau misalnya G1, G2, G3-nya itu lebih dari 35, maka dia hasilnya akan pass. Sedangkan kalau misalkan kurang dari 35, maka hasilnya akan fail atau 0. Dan di sini dicoba jalanin aja. Nah, di sini ada kolom namanya pas. Di sini kalau misalkan hasilnya 0 itu artinya fail. Kalau misalkan hasilnya 1 berarti itu pas. Nah, selanjutnya untuk nomor 3
yang ini membuat data dummies atau binary classification. Nah, kalau sebelumnya dia datanya jadi kayak gini. Terus kalau misalkan udah jalanin yang ini ya, di run, nah datanya jadi ada ini. Nah, di sini tuh yang awalnya tuh misalkan romantik. Sebelumnya romantik tuh di sini dia cuman, coba lihat dulu di sini. Nah, romantik mana? Nah, di sini romantik ini ada romantik no, ada romantik yes. Sebelumnya romantik ini cuma satu kolom aja dan isi kolomnya itu ada no sama yes. Nah, kalau misalkan ngejalanin nomor 3 ini, dia akan kebagi jadi 2 kolom, romantik no sama romantik yes. Terus selanjutnya di nomor 4, di sini ada shuffle rows, dimana fungsinya untuk membagi data antara train dan tes. Train ini data training, kemudian tes itu data yang akan dites. Di sini datanya ada 500 untuk data train dan 500 lagi untuk data tes. Di sini dicoba di print aja. Dan di sini printnya akan mengeluarkan output passing, di mana passing ini akan hasil dari yang udah dites. Nah, di sini keluar passingnya dari data yang awalnya 395 dan yang paste itu cuman 166. Selanjutnya di nomor 5, ini adalah fit a decision tree. Nah, di sini cuman import library tree-nya, terus membuat variabel baru yaitu Solo. Di sini karena pakai nama kota, jadi ada Bandung dan Solo. Terus di run. Nah, di sini outputnya nggak ada karena cuman import yang tree ini dan buat variabel Solo. Lalu selanjutnya yang ini visualis tree, itu import graphic fish. Nah, di sini di running dulu. Nah, di sini akan mengeluarkan outputnya akan keluar berupa grafik. Di running. Nah, di sini outputnya berupa grafik. Coba dibesarin. Nah, ini hasil dari nomor 9. Ada yang true, ada yang false. Ada nilai true, ada nilai false. Terus selanjutnya di nomor 7. Di sini tree export grafis. Nah, di sini diekspor grafis. Nah, di sini akan nge-export grafisnya, yang artinya dia akan membuat file namanya student performance dot. Nanti file yang ini akan masuk ke folder tujuannya. Misalkan kita coba running dulu, di run, miring. Nah, ini kan udah
Terus kita coba lihat di file ini. Nah, nanti dia akan nanti dia masuknya ke di sini udah masuk namanya student performance. Ini output dari nomor 7 yang save tree ini. Kemudian selanjutnya di nomor 8. Nah, yang nomor 8 ini karena untuk menghitung prediksi, tapi yang dataset ini 0, jadi akan error. Terus lanjut aja nomor 9. Nomor 9 ini akan membagi data menjadi 5 bagian. Nah, ini diimport dulu cross file score-nya. Terus di sini buat variabel baru namanya Jakarta. Kemudian dimasukin yang Solo yang udah tadi kita buat. Terus yang variabel Bandung add sama Bandung pas. Terus dibagi menjadi 5. Di sini akan dikeluarkan outputnya berupa akurasi datanya. Nah, di sini udah muncul akurasinya 0,55 kurang lebih 0,07. Nah, selanjutnya di nomor 10 itu untuk max dip di range antara 1 sampai 20. Di sini ada variabel Solo, terus ada variabel Jakarta, terus di sini dipanggil lagi variabel Solo, Bandung add sama Bandung paste-nya dibagi sama 5 bagian yang tadi. Terus di sini akan mengeluarkan output max dip-nya. Di running. Nah, di sini karena range-nya dari 1,20 makanya dia akan mengeluarkan max dip-nya sampai 19. Di sini coba dilihat dulu. Nah, ini akan ada max dip-nya 1 sampai 19, terus akurasi per max dip-nya. Nah, selanjutnya nomor 11 ini dip ACC. Nah, dip ACC ini akan nanti ini yang cross file score, terus dip ACC-nya 1,0 max dip-nya, terus masuk lagi dip ACC-nya 1,1. Di sini bikin Jakarta min, terus dip ACC 1,2 Jakarta STD. Di sini dikedein dulu. Nah, di sini akan ngeluarin outputnya juga. Outputnya yang ini nih, yang artinya ke bawah itu 19, terus ke samping itu 3. Jadi yang dip ACC ini ada 1, 2, 3, terus yang ke bawahnya datanya itu ada 19. Terus selanjutnya import nomor 12, import matplotlib as plt. Nah, di sini ada variabel fix sama as. Ini untuk manggil subplotnya. Terus di sini kita akan nampilin yang dip ACC tadi. Yang 1,0, I,0, I,1, I,2. Yang ini. Terus di run. Nah, biar kelihatan. Nah, ini
muncul grafik dari yang hasil dip ACC tadi. Nah, ini kode-kodenya ada di modul. Nah, mungkin kalau misalkan yang ada error pada bagian mana tadi nomor, kalau misalkan ada error pada bagian graf yang munculin grafik ini, yang import grafis. Nah, misalkan nanti nanti misalkan kalau ada error no modul di situ, kita install dulu nah install dulu yang pip install grafis yang ini. Terus kalau misalkan masih belum bisa, dicoba aja yang Conda install Anaconda Python grafis. Nah, ini karena belum fit jadi error. Nah, di sini dicoba lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.